Dia mencintai istrinya, dia rela melakukan apa saja demi membahagiakannya. Tapi dalam hitungan hari, perasaan itu berubah menjadi benci, jijik, dan marah tanpa alasan. Ada yang menginginkan pernikahan mereka itu hancur. Kebahagiaan yang mulai memudar. Sebut saja Rio dan Alda. Mereka adalah pasangan yang dikenal harmonis, romantis. Selama 5 tahun mereka jarang bertengkar. Namun, semua berubah ketika Rio mulai lebih sering menghabiskan waktunya di depan layar komputer. Bermain game hingga larut malam. Alda yang awalnya memaklumi mulai merasa diabaikan. Yang lebih aneh, Rio merasa Alda semakin jelek di matanya. Setiap kali melihat wajah istrinya, ia merasa kesal dan alasan. Padahal saat mereka pergi keluar, teman-teman Rio selalu saja memuji Alda karena tetap terlihat cantik. Nah, ada aja nih hal-hal sepele yang bikin mereka bertengkar, cekcok gitu. Perubahan yang gak masuk akal gitu. Rio yang bertanya kepada Alda, "Mana kunci rumah? Kamu selalu sembarangan." Rio membentak itu ke Alda. Satu malam, padahal ia sendiri yang menyimpan ini. Alda menatap suaminya dengan rasa lelah gitu. "Kamu selalu menyalahkan aku. Aku bahkan gak tahu kuncinya di mana, Mas." Dia bilang gitu. "Ah, sudahlah. Aku capek." Rio meraih handsetnya dan kembali fokus pada gamenya. Setiap hari pertengkaran mereka semakin sering terjadi karena hal-hal kecil. Dari kunci rumah, piring yang belum dicuci, hingga cara Alda berbicara. Sebenarnya biasa aja, tapi seolah-olah itu kayak mengajak berantem. Rio sendiri itu nggak ngerti gitu, kenapa itu bisa terjadi sama si Rio. Dia gampang banget tersulut emosi oleh Alda. Mimpi yang mengungkap rahasia suatu malam. Rio bermimpi, ia melihat seorang wanita tua berjubah hitam berdiri di depan rumah mereka. Wanita itu menaburkan sesuatu di halaman sambil merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kemudian wajah itu berubah menjadi wajah seorang yang sangat ia kenal. Siapa dia? Tunggu ceritanya. Rio terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Ia menatap Alda yang tertidur di sampingnya. Dan suara di dalam kepalanya berbisik. Ceraikan dia, ceraikan dia, ceraikan dia. Menyingkap kebenaran, Rio tak lagi bisa menahan kebenciannya. Ia mendatangi seorang ustadz yang dikenal memiliki ilmu agama yang sangat kuat. Saat mendengar keluhan Rio, ustadz itu hanya tersenyum tipis. "Kamu ini terkena sihir, Mas. Sihir pemisah. Ini sihir yang paling disukai iblis karena merusak rumah tangga yang sakinah." Rio gemetar. "Siapa Pak Ustadz yang melakukannya?" Ustadz itu menatap dalam-dalam lalu memberikan air ruqyah untuknya. "Minum ini dan bacalah surat Al-Baqarah ayat 102. Kalau hatimu tenang, itu artinya kamu bisa melawan pengaruh sihirnya. Kalau semakin panas, berarti sihir itu masih bekerja." Rio akhirnya pulang mengikuti petunjuk itu. Saat ia membaca ayat tersebut, tubuhnya menggigil hebat. Ia melihat Alda keluar dari kamar, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kebenaran yang mengejutkan. "Yayu, adikku sendiri," bisik Alda. "Aku baru tahu dari teman masa kecilku. Dia dengar kabar kalau Yayu sejak dulu menyimpan perasaan padamu. Dia pergi ke dukun dan meminta agar kita berpisah." Rio merasa dadanya seperti dihantam batu. Yayu, adik iparnya sendiri yang selama ini dianggap sebagai saudara, ternyata adalah dalang di balik semua penderitaan mereka. Kemenangan atas iblis butuh waktu berbulan-bulan, tapi Rio dan Alda akhirnya terbebas. Rio juga mulai meninggalkan kebiasaannya bermain game berlebihan dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan istrinya. Mereka berdua mendatangi Yayu mencoba berbicara dengan lembut. Namun, Yayu menangis dan menolak mengakui perbuatannya. Tak lama setelah itu, Yayu jatuh sakit misterius dan akhirnya meminta maaf sebelum meninggalkan kota. Rio dan Alda akhirnya saling memeluk erat. Mereka bilang, "Kita hampir hancur, Mas, karena oleh iblis, tapi kita menang karena kita berpegang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa." Sihir pemisah itu nyata dan ada di sekitar kita. Jangan pernah meremehkan gangguan yang bisa merusak rumah tangga. Selalu perkuat diri dengan doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu pernah mengalami kejadian aneh dalam hubunganmu, mungkin saatnya mendekatkan diri kepadanya. Nah, cerita ini benar atau tidaknya bisa kita ambil pelajarannya. Yang buruk-buruk kita buang aja. Jangan lupa untuk share cerita ini jika cerita ini menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang tadi saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita yang lain. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.